Selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kok bi cunui tium cimoy mun ban on jika kam chia chu nen keo loi to so de men chian jika oi tinip na kai to kopi. Kita bersyukur dapat datang ke hadapan Tuhan. Kita mau masuk dalam persekutuan doa pada hari ini. Ketika Chongsi Liong Pak Nisip Chit Siwesiko, kita akan puji Tuhan dengan pujian nomor 227. 227. Liong Pak Nisip Chit Siwesiko. Iman umatmu yang hidup, walau pedang mengancamnya, bila ku ingat mereka, jantung senang dan giranglah. Iman umatmu kuduslah, sampai akhir ku setia. Iman umatmu yang teguh, mengalahkan godaan dunia, dan kebenaran firman-Mu membebaskan umat semua. Iman umatmu kuduslah, sampai akhir ku setia. Iman umatmu yang tulus, mengasihi musuh setru, perbuatan dan tuturnya menyatakan kasih Tuhan. Iman umatmu kuduslah, sampai akhir ku setia. Mari kita berdoa sekali toko. Kenapa fusong ti chong cho sike bambutit chu? Ngesa kam chiani jin bikin bansong nen keo talyang itu sa hito nya kai mien chen loi met loi kui ha loi kiam pi cho kai mien chen kiu ni nyau su sa mien ta ji chet ko fam ji chet chui tung ko chu ja suwe po hiat ngesa kau tho ma ta sai si kian cho nya kai siu chong chung kiu ni tai liang theo ji pun chung theo mat ji pun chung ga kau to nya kai siu chong chung. Bapa di surga, Bapa yang menciptakan langit dan bumi, kami bersyukur dapat datang ke hadirat-Mu, berlutut rendah hati di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mengampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyerahkan untuk kebaktian doa ini dalam tangan-Mu dari awal hingga akhirnya. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tini tiawe siko pujian nomor 240. Liong Pak Sisip siwe siko 240. Percaya dan patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku, ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku, hilanglah sifat-Ku, lenyap air mataku. Percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya.
beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku Ia peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerahnya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah.ที่3條499 299. Saya ingat lagu ini, lagu kesukaan almarhumah Ibu Jong Kang Moy ya. Saya masih ingat. Ya, dakai koa cuy Juli Ming Ti Hyungnya ame cuy si honeko. Bila ku ingat Yesus. Yang pak kiusip kiusi wesiko. Yesus, jantungku senanglah, dan ku rindu diangkatnya jumpa Dia di sorga. Oh, kaulah bunga yang terindah, bunga mawar dari Saron, bunga bakung dalam lembah indah lah selamanya. Tiada yang dapat tuturkan besarnya kasih-Mu, tiada yang dapat mengukur besarnya rahmat-Mu. Oh, kaulah bunga yang terindah, bunga mawar dari Saron, bunga bakung dalam lembah indah lah selamanya. Betapa besar kasih-Mu, tiada yang mengerti, hanya yang dikasihi-Mu yang dapat tuturkan. Oh, kaulah bunga yang terindah, bunga mawar dari Saron, bunga bakung dalam lembah indah lah selamanya. Lagu nomor 4 yang terakhir, Ti si tiawe siko cu hewe siko, sampak nyisi pat siwe siko 328. Sampak nyisi pat siwe siko. Ataupun susah menimpa ku dimanapun, Tuhan yang menuntun jiwaku, jiwaku tenanglah, jiwaku tenanglah, jiwaku, jiwaku tenanglah. Walau iblis datang menyerangku, imanku tetap dan teguh. Ada Tuhan yang menyelamatkanku, darahnya yang menebuskanku. Jiwaku tenanglah, jiwaku, jiwaku tenanglah. Datanglah segera Tuhan
datanglah, agar nyatalah imanku, dan sangkakala menyambut datangnya. Jiwaku, jiwaku, tenanglah, jiwaku, tenanglah, jiwaku, jiwaku, tenanglah. Tiếp theo là kita thang song tiga fa jangga punin song loi. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada hambanya saya persilakan. Saya ucapkan selamat malam dan selamat kebaktian doa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sekali lagi kami datang pada Engkau dan bersyukur di malam hari ini Engkau menghimpunkan kami masing-masing tempat kami dapat untuk berdoa. Ini adalah anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Dan kami menyerahkan pada doa malam ini dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, berikan kami kesetiaan, kerajinan terus untuk berdoa. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa ucap syukur. Amin. Mari kita membaca dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Mari kita membaca Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan untukmu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tema renungan kita malam hari ini adalah janji Yesus adalah sempurna. Di dalam Alkitab begitu banyak janji Yesus, ya. Tapi malam hari ini kita akan melihat, kita akan belajar janji Yesus mengenai doa. Mungkin kita bertanya-tanya di dalam kehidupan kita, ya, bagaimana janji Yesus tentang doa. Di dalam Alkitab begitu banyak tokoh-tokoh, mereka berpengalaman, mereka telah menyaksikan, bahkan mereka telah mendapatkan jawaban dari doa-doa yang mereka panjatkan, ya. Seperti Hana, ya, seperti Yunus, ya, Daniel, ya. Di Perjanjian Baru juga kita dapat melihat seperti Paulus, Petrus, ya. Begitu banyak orang-orang yang menyaksikan, ya, pengalaman, ya, doanya dijawab oleh Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya pada malam hari ini juga pasti banyak doa yang sudah Tuhan jawab dalam kehidupan kita. Ya.
yang telah kita minta. Hanya kita sendiri kita sadar, kita tidak tidak ingat, ya. Jadi kita semua pasti menerima jawaban, ya. Dan ya apa yang kita minta dari Tuhan. Nah, malam hari ini kita paling tidak kita akan belajar ada 3 hal. Jadi kita melihat di sini dari ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8 ini yaitu Allah berjanji untuk mengabulkan doa kita. Ya, jadi Tuhan berjanji, ya, mengabulkan doa kita. Ya. Jadi ini adalah janji dari Tuhan Yesus, ya, bukan janji manusia, kan? Ya, janji dari Tuhan Yesus. Jadi kita dalam dan ayat 7 dan 8 ini, ya, kita bisa melihat yaitu penggunaan artikel lah, ya, sampai 3 kali. Carilah, mintalah, ketoklah. Ini adalah artinya ada penekanan, ya, pemakaian, ya, artikel lah di sana. Ya, kalau kita belajar bahasa Indonesia. Jadi bahwa ini sangat penting, ya. Dan ini adalah perintah Tuhan, ya. Nah, jadi Tuhan, ya, berjanji akan mengabulkan doa kita, tetapi kita juga punya respon, ya, punya tanggung jawab untuk itu, ya. Dan maka janjinya dia diulang, ya, sampai diulang-ulang, ya kan. Jadi kita lihat ayat 7 dan 8 itu menegaskan sebuah kepastian, ya. Janji Tuhan itu pasti. Saya katakan janji Yesus adalah sempurna, ya. Jadi ya, artinya pasti digenapi dan pasti kita mendapatkannya, kan. Ya, jadi kita lihat dan apa yang sudah saya katakan. Nah, carilah, mintalah, ketoklah, ya, diulang-ulang. Ya, jadi kita bahwa didasarkan pada sebuah prinsip, ya, ya, ini prinsip kebenaran, ya. Jadi dan di sini Tuhan memberitahu kita untuk meminta kepada Tuhan, ya. Tidak berarti Tuhan tidak tahu apa yang menjadi keperluan kita. Tidak berarti Tuhan tidak mengerti dengan kita. Dia mengerti, ya kan? Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita punya respon juga, ya. Ya, harus punya tanggapan kita, ya kan? Diminta untuk carilah, ya. Kita mencari, ya. Apa yang kita cari, ya. Yang kita cari, dan tentu kita cari Tuhan, cari kebenaran Tuhan, ya. Jadi kita bukan mencari dunia, ya. Cari dunia hanyalah sifatnya sementara, sesaat itu selesai, ya kan. Nah, apalagi dikatakan ketika Yesus datang kedua kali semuanya hancur semua, dia tidak ada yang tersisa, ya. Tapi yang sifatnya kekal adalah firman Tuhan. Mari kita mengutamakan Tuhan. Kita mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang menjadi pergumulan, minta kepada Tuhan, ya. Tentu kita meminta bukan sesuka-suka kita juga, semau-mau kita juga, ya kan. Nah, dan jangan Tuhan dan tahu, ya, kalau kita meminta sesuatu membahayakan kita, tidak mungkin Tuhan kasih, kan. Ya, jadi dan kita dipersilakan meminta, ya kan. Ya, kita dapat meminta dan apa yang keperluan kita, ya, apa kesulitan kita minta Tuhan membantu menolong kita meminta Tuhan menggembalakan kita, ya. Ya. Kita meminta firman Tuhan yang memimpin hidup kita. Ya, silakan kita untuk meminta. Nah, bagaimana dengan kita sehari-hari dalam kehidupan kita? Adakah kita mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan? Adakah kita meminta
dan Tuhan berikan hikmat kepada kita. Ya. Adakah kita meminta pertolongan Tuhan? Adakah kita meminta Tuhan mengembalakan hidup kita? Ya. Kita dikatakan ketoklah, ya. Pintu akan dibukakan. Ya. Pasti dia mencari, pasti mendapatkan, ya. Ya. Dan pasti menemukan, ya. Ya. Meminta pasti mendapatkan. Ya. Jadi ketok pasti pintu dibukakan. Ya. Jadi kita dan seperti kita bertamu, ya, orang di dalam, kalau kita tidak ketok kan, tidak tahu, ya kan. Ya. Tapi ini tidak berarti Allah tidak tahu, ya. Jadi tapi di sini dibutuhkan suatu kesabaran, ketekunan kita, kan. Nah, Tuhan mengharap kita untuk tekun, ya, dalam doa, kan. Ya, kita berdoa, kita harus tekun, sabar, dan terus menerus. Apa yang harus dikatakan, kita harus berdoa itu secara terus menerus, ya. Jangan sampai berhenti, ya. Kan apa yang dikatakan tokoh-tokoh reformasi, bahwa doa itu adalah napas hidup orang percaya. Alias kalau kita tidak berdoa lagi, berarti rohani kita sudah mati. Sama halnya dengan kalau orang itu tidak bernapas, berarti orang itu sudah mati, ya kan? Nah, jadi dan kita perlu, ya, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Jadi dan Allah dan berjanji untuk mengabulkan doa kita. Ya. Jadi tidak ada istilah tidak, tunggu. Ya, memang beberapa tahun yang lalu berkembang istilah-istilah itu, doa ada yang tunggu katanya, ada tidak dijawab, gitu kan. Nah, itu adalah teologi pada masa kini, ya, teologi menurut keadaan, ya. Tetapi Alkitab tidak memberitahukan begitu. Alkitab, ya, dengan tegas, dengan jelas, ya kan. Ya, apa yang dikatakan dikatakan di sana bahwa sangat jelas, carilah maka kamu akan mendapat, ya. Nah, kemudian ketoklah maka pintu akan dibukakan. Nah, kan? Mintalah, kan, minta, kita juga akan menerima, ya. Ya, jadi kita dan kepastian yang Tuhan berikan kepada kita ini sangat luar biasa sekali, ya. Nah, kita sebagai anak-anak Allah, ya. Jadi itu sangat luar biasa dibandingkan dengan orang di luar, ya, di dunia. Mereka tidak ada kepastian, ya. Nah, dan mereka adalah hal yang sesuatu yang hanya yang tidak pasti. Tetapi kita lihat, nah, kita bersyukur kita menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah, Yesus memberikan kepastian kepada kita. Ya. Tidak hanya kepastian Dia menjawab doa kita, Dia juga memberi kepastian keselamatan pada kita, ya. Kehidupan yang kekal kepada kita. Ya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan pada malam hari ini, ya. Apakah saudara-saudara percaya bahwa janji Tuhan itu pasti? Ya. Maukah saudara-saudari untuk senantiasa dan datang mencari Tuhan, ya, meminta kepada Tuhan, ya, mengetuk pintu jantung Tuhan. Ya. Yang kedua, janji Allah itu berlaku untuk semua orang percaya. Ya, ayat 8, ya. Jadi janji Tuhan itu berlaku untuk semua orang percaya, ya. Semua orang percaya. Jadi bersifat seluruh, ya. Jadi tidak yaitu orang percaya di sini adalah termasuk orang yang sudah terima Yesus, ya. Orang yang menjadi anak-anak Allah, ya kan. Tentu Bapa yang di surga, yaitu Dia memberikan kepastian, ya kan.
memberikan jaminan buat kita. Jadi apa yang kita doakan, apa yang kita minta itu tidak akan pernah sia-sia, ya kan? Nah, dan kita bersandar pada Tuhan, kita berharap pada Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memberikan kepastian pada kita, kan? Janji Tuhan berlaku untuk semua orang percaya, ya kan? Ya. Kita akan menikmati, ya, di dalam Alkitab begitu banyak janji Tuhan, ya, janji Tuhan, ya. Jadi tentu dan secara khusus janji diberikan kepada orang percaya, ya, ya. Kita dapat memanggil Yesus Bapa, ya kan? Nah, kemudian kita meminta dia mendengar doa kita, ya. Luar biasa, kan? Nah, dan dia memberikan kita keselamatan yang cuma-cuma. Dia menyiapkan tempat untuk kita. Dia memberikan kehidupan yang kekal kepada kita, ya. Jadi Allah Bapa kita itu sangat baik, ya. Dia, tapi kita, di sini kita melihat bahwa janji Tuhan itu bukan bukan hanya disyaratkan kepada orang-orang tertentu saja, tidak. Tapi ini adalah dan diberikan pada orang percaya, ya, percaya. Tentu orang percaya, dan tanda kutip di sini, ya, tentu berdasarkan dan pandangan Tuhan Yesus, ya. Ya, di mata Tuhan, ya, jadi bukan di mata manusia, ya. Jadi dan karena dalam Yohanes 1 ayat 12, kan, setiap orang yang kalau kita membaca dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ini yaitu yang percaya nama Tuhan Yesus. Karena tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan manusia. Dalam Kisah dan 4:12, kan, tidak ada nama lain, ya. Nama Acin tidak bisa menyelamatkan Bapak Ibu, tapi hanya nama Tuhan Yesus. Nah, nama-nama tokoh-tokoh ternama di dunia tidak dapat menyelamatkan manusia, ya. Hanya nama Tuhan Yesus saja, ya. Nama Tuhan Yesus sebelum lahir sudah diberitahukan namanya, ya, bukan setelah lahir baru dicari-cari namanya, tidak. Sebelum lahir dia sudah diberitahu namanya, dan semua, ya, tempat kelahirannya, tempat dan seterusnya sudah diberitahukan, sudah dinubuatkan lebih dahulu. Jadi kita adalah sebagai anak-anak Allah. Jadi kita berhak menerima janji Tuhan, ya. Dan kita menerima janji Tuhan, ya. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita, ya. Yang saat ini, ya, yaitu dan dia memberikan kita dan keselamatan, ya. Kita berikan kita kehidupan yang kekal. Dia berjanji kalau kita meminta padanya, kita berseru pada dia akan menjawab, dia mendengar, kan, seruan kita, kan. Ya. Ya. Kemudian dia berjanji, ya, akan datang kedua kalinya yang belum digenapi, dan itu pasti akan digenapi, ya, pasti dilakukan. Jadi kita sebagai anak-anak Allah, kita mewarisi kerajaan Allah, ya. Kita mewaris kerajaan Allah. Jadi janji Tuhan itu untuk semua orang percaya. Nah, pertanyaan, sudahkah kita percaya pada Tuhan Yesus? Kalau belum percaya Tuhan Yesus, mesti percaya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, kita dapat memanggil Yesus adalah Bapa, ya. Nah, jadi itu menunjukkan hubungan yang sangat dekat, ya. Nah, seperti ayah dan anak, ya. Nah, jadi Tuhan ingin menggambarkan hubungan kita dengan dia itu sangat dekat, ya. Nah, apabila kita menjadi anak-anak Allah, ya kan?
Ya. Bagaimana kita dapat menjadi anak-anak Allah? Ya. Tentunya sudah dikatakan kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Kita mengaku dosa kita, ya kan? Nah, dan tidak ada jalan lain kita untuk dapat kita diselamatkan hanya melalui Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kadang kita tidak melaksanakan apa yang Yesus perintahkan, ya. Kita lalai, ya. Nah, kadang manusia itu tidak percaya tentang janji Tuhan, ya. Padahal janji Tuhan itu sempurna, ya, pasti akan digenapi, ya. Jadi kadang mereka berpikir, oh saya sudah berdoa sudah 5 tahun tapi juga tidak dijawab-jawab, ya. Nah, itu hanya menurut perasaan manusia saja, ya. Itu menurut perasaan kita saja. Tetapi bagi Allah tidak ada yang terlambat, ya. Jadi 1000 tahun ya 1 hari, kan, menurut dan Allah, kan, di mata Allah, kan. Jadi menurut kita itu terlambat, ya. Menurut kita itu terlalu cepat, bagi Allah tidak ada. Dan ada semua berdasarkan dan kehendak Tuhan. Nah, tentu Allah itu baik kepada kita, ya. Dia memberikan kepastian, bahkan tidak hanya kepastian, juga memberikan pemeliharaan kepada kita, ya kan? Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, nah, apakah kita sudah menjadi anak-anak Allah? Kalau belum, ya saatnya kita untuk terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Yang ketiga, janji Tuhan itu berdasarkan kebaikan Allah, ya. Jadi janji Tuhan itu berdasarkan kebaikan Allah. Jadi bukan berdasarkan dan kebaikan dunia, ya. Nah, jadi ini berdasarkan kehendak Allah, ya. Berdasarkan yaitu kebaikan Allah. Jadi diserahkan, dan itu pada ayat yang ke 9 sampai 11, ya kan, diilustrasikan di sana, ya. Digambarkan, ada ilustrasi yang sangat menarik di sana. Dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ini satu ilustrasi yang Yesus gambarkan, ya. Dan jadi gambarkan sebagai manusia, ya, manusia dan yang di dunia, ya kan, terhadap anaknya saja dan baik, apalagi Bapa kita di sorga itu akan sempurna, kan, kebaikannya sempurna, ya. Secara umum, ya, kita lihat bahwa dan apa yang diilustrasi yang disampaikan bahwa memberikan gambaran kepada kita, ya, kita ini anak-anak Allah, ya. Jadi dan tentu Allah tahu, ya, Tuhan Yesus tahu siapa kita, karena Yesus adalah gembala kita, ya. Jadi kita tahu dan Tuhan Yesus tahu siapa kita, ya. Jadi Allah selalu menyediakan yang terbaik, ya, dan untuk kita. Jadi tidak, ini yang merupakan tanggung jawab, ya, tanggung jawab Allah, kan, pada kita, kan. Nah, dan dia tidak akan memungkiri, ya, tanggung jawabnya, memberikan yang terbaik untuk kita. Hanya kita sendiri merasa bahwa Allah tidak adil, ya.
Ya, jadi keadilan Allah itu bukan seperti roti dipotong dua seperti manusia. Jadi satu roti potong dua itu adil. Tidak, bukan begitu ya. Ya, keadilan Allah menurut Quran Allah ya. Jadi tidak berdasarkan meter manusia, standar manusia, tapi standar Allah ya kan. Jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan itu adil ya. Tuhan itu baik kepada kita. Jadi tetapi apakah kita patuh ya? Apakah kita sebagai manusia kita taat ya? Ya. Jadi Allah begitu mengasihi kita. Ya. Bayangkan dan sebagai bukti Allah mengasihi kita ya. Dia rela datang ke dunia ya kan? Dia mentaati semua hukum Taurat, bahkan memberikan dirinya Tuhan Yesus ya, dan putra tunggalnya Tuhan Yesus mati di kayu salib ya, dia curahkan darahnya untuk menebus dosa umat manusia, dan dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, jadi kita lihat betapa Allah mengasihi kita. Tidak sampai di situ saja, Tuhan Yesus naik ke surga. Dia bilang dia menyiapkan tempat. Ya, tempat yang mulia. Ya, tempat yang di mana tidak ada air mata. Di mana tidak ada penderitaan. Tidak ada tangisan. Tuhan Yesus siapkan. Betapa luar biasa. Nah, karena tempat itu sangat penting, ya. Ya, bisa bayangkan kalau kita ada di dunia saja, kita tidak ada tempat ya, tidak ada rumah ya kan. Ya, apa jadinya kan? Ya kan? Susah kan? Dan tentu tidak bisa tenang ya. Nah, dan mengalami begitu banyak kesulitan ya. Allah mengerti apa yang ada dalam pikiran manusia ya kan. Nah, dia Allah sudah menyiapkan tempat yang istimewa buat kita. Tidak hanya itu saja, Yesus juga dia berjanji akan datang kembali kedua kalinya. Untuk apa datang kembali kedua kalinya? Padahal manusia sudah mengecewakan Tuhan Yesus sebagian ya. Khusus ya umat Israel menolak, kejam dan sebagainya. Tapi dia membuktikan bahwa dia mengasihi manusia. Dia membuktikan dia tanggung jawabnya sebagai Allah. Dia tidak membiarkan umat ciptaannya binasa, ya kan? Jadi dia datang kedua kalinya, tentu dia memberikan kepastian. Ya. Ini loh rumah yang saya siapkan. Ya. Jadi kepastiannya. Ya. Cuma kalau dia bilang saya siapkan rumah, dia tidak pernah jemput-jemput kan, tidak tahu payah juga kan. Seperti banyak kita kan kata, oh saya ada rumah di Amerika, tapi tidak pernah kita bawa ke Amerika, lihat dia tidak sah kan. Yesus dia berjanji, janjinya sempurna ya. Dia tunjukkan ya, nanti akan dibawa kita diberi tubuh yang mulia ya. Dan kita akan mengalami lagi penderitaan ya. Kita yang sudah percaya Tuhan Yesus ya. Bahkan kita akan memerintah bersama-sama Tuhan Yesus, diberikan kesempatan. Jadi begitu banyak keistimewaan ya sebagai anak-anak Tuhan ya. Jadi kita bersyukur kalau kita menjadi anak-anak Allah. Begitu banyak keistimewaannya. Tidak terhitung, tidak terhingga kita nikmati. Kita diberi kesempatan untuk panggil Yesus Bapa. Dia memberikan kita kehidupan yang kekal. Dia memberikan kesempatan kita untuk hidup. Dia memberikan kesempatan kita untuk menikmati karya Tuhan. Berkat Tuhan. Secara umum kita menerima berkat yang sama
Tetapi kita sebagai orang percaya tidak hanya secara umum, secara khusus juga ada berkat ya yang dari Tuhan Yesus luar biasa. Pemeliharaan Tuhan secara khusus kepada kita sebagai orang percaya. Kita sebagai anak-anak Allah. Maukah Bapak Ibu menjadi anak-anak Allah? Yesus dia pasti senang kalau kita mau menjadi anak-anaknya. Tetapi sudahkah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Sudahkah kita bertobat? Ya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Ya. Dari dulu hingga seterusnya tidak pernah berubah. Walaupun kasih kita yang berubah, tapi kasih Allah tidak pernah berubah. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita telah belajar 3 hal. Ya. Pertama kita belajar yaitu Allah berjanji untuk mengabulkan doa kita. Ya. Sudah berapa lama Bapak Ibu berdoa? Pasti kita akan terima. Ini kepastian yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Jadi tidak perlu ragu, rajinlah untuk berdoa. Yang kedua, janji Tuhan itu berlaku untuk semua orang percaya. Janji Tuhan hanya berlaku untuk orang percaya saja. Tidak untuk orang tidak percaya. Orang tidak percaya tidak akan menikmati keselamatan. Tidak bisa memanggil Yesus Bapa. Kita tidak menerima warisan dan dari Allah. Tetapi kita orang percaya tentu kita akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Ya. Dan janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Ya. Kemudian yang ketiga, janji Tuhan didasarkan kebaikan Allah. Ya. Jadi berdasarkan kehendak Allah, kebaikan Allah, kemurahan. Jadi kita bisa hidup, kita bisa melayani, bisa melakukan sesuatu. Semua ini adalah kebaikan Allah. Ya. Ya. Kebaikan Allah kepada kita. Jadi kita perlu sadari, ya. Kita harus perlu mengerti, ya. Allah itu begitu baik. Ya. Kita tahu bahwa Yesus adalah gembala kita yang baik. Ya. Jadi kita harus selalu mau digembalakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Sudahkah Bapak Ibu dan meminta Yesus menggembalakan hidupmu? Kalau belum, mulailah. Ya. Mari kita berdoa. Saya mengundang Bapak Gembala untuk menutup kebaktian doa malam ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami kembali mengucap terima kasih karena di tengah-tengah minggu pada hari keempat, hari Rabu, Engkau memberikan kami kesempatan untuk berkebaktian doa. Selain kami dapat memuji nama-Mu, kami juga bisa diingatkan kembali tentang doa dan bahkan kami juga bisa bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur di Alkitab begitu banyak pengajaran-pengajaran tentang doa. Lebih dari 1000. Bahkan contoh-contoh siapa yang berdoa. Kami sebagai anak-Mu yang terbuka dan Engkau juga terbuka pada kami. Apapun yang kami ingini boleh kami sampaikan.
seperti Raja Daud, dia ingin membangun bait Allah, dia sampaikan. Dan juga Tuhan Yesus ketika mau disalib, dia juga menyampaikan, kalau boleh cawan ini berlalu. Kami punya banyak keinginan sebagai anak-anak-Mu, kami bebas menyampaikannya. Ya Bapa, kami bersyukur untuk teladan-teladan permintaan yang sudah disampaikan. Yang sesuai dengan kehendak-Mu, pasti Engkau akan berikan kepada kami, karena kehendak-Mu lah yang terbaik. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur untuk contoh doa tentang mencari apa yang hilang. Ya Bapa, kami sudah kehilangan kemuliaan Engkau. Kami mohon ya Bapa, melalui kehidupan kami mencari kemuliaan-Mu, yaitu melalui kehidupan kami bisa melakukan semua yang Engkau tugaskan. Dan ketika kami lakukan, kami wartakan apa yang Engkau ingin kami katakan, maka seperti Musa akan memancarkan kemuliaan-Mu setelah ia berkomunikasi dengan Engkau selama 40 hari di Bukit Sinai. Ya Bapa, jadikanlah kami sebagai pemancar-pemancar kemuliaan-Mu. Ya Bapa, apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, kami senantiasa mengetuk supaya Engkau membukakan. Khususnya untuk gereja-Mu ini, kami perlu Engkau mengirimkan, yaitu jiwa-jiwa yang baru yang bertobat. Engkau mengirimkan pengerja-pengerja yang dapat memperluas kerajaan-Mu. Dan kami juga percaya Engkau akan memberikan kami sumber daya yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Kami tidak hanya punya keinginan, kami tidak hanya punya kehendak, tetapi kami percaya Bapa, keinginan kami yang sesuai dengan Engkau, yaitu meminta Roh Kudus agar melalui hidup kami Roh Kudus berkarya. Bukan hanya memberitakan firman dari mimbar, tetapi juga rajin pergi tempat lain, mengabarkan Injil, sehingga seperti Rasul Paulus, begitu banyak gereja-gereja-Mu bisa berdiri di muka bumi ini. Ya Bapa, kami percaya itu adalah kehendak-Mu, keinginan-Mu. Kiranya melalui hidup kami yang singkat, Engkau menyatakan hal itu terjadi, sehingga nama-Mu dimuliakan, Tuhan Yesus dimuliakan, dan Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Ya Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami sebagai anak-anak-Mu yang telah dengan bebas menyatakan semua keinginan kami kepada Engkau dalam doa. Karena doa kami di dalam nama Tuhan Yesus akan Engkau dengarkan dan Engkau akan kabulkan untuk kemuliaan nama-Mu. Demikianlah ya Bapa, doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.